Baru-baru ini Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef dan Yoris, sebut fakta ini tentang Danu di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Jika Danu jadi tersangka, Rohman ungkapkan Danu tak bisa mengelak lagi pada fakta ini. Fakta ini didapat dari keterangan Yoris, yang dulu sempat satu pengacara dengan Danu. Selain itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago, dalam mengungkap pembunuhan ibu dan anak di Subang pun mengarahkan fakta ini kepada Danu. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Des Jabar, Rohman Hidayat beberkan kelakuan Danu. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Yoris yang dulu satu pengacara dengan Danu. Hal yang membuat Yoris akhirnya berpindah pengacara, justru datang dari kelakuan Danu. Yoris mengaku Danu sering berubah-ubah keterangannya. Rohman Hidayat mengungkapkan, Yoris dan penyidik juga sempat jengkel dengan kelakuan Danu ini. Rohman mengklaim, karena hal inilah mungkin membuat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang lama terungkap. Setelah 5 bulan pengungkapan pelaku pembunuhan di Subang, semakin terang ketika Polda Jabar merilis sketsa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Mapolda Jabar tanggal 29 Desember tahun 2021 lalu. Polda Jabar mengklaim sudah memeriksa 69 saksi, 7 saksi ahli, sampai 40-50 CCTV dengan radius 50 km. Meskipun begitu, Polda Jabar mengakui sulitnya penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Tidak berselang berapa lama, drama keluarga kasus Subang kembali bergulir di antara Yosef, Yoris, Danu. Secara mengejutkan, Yoris mencabut kuasa hukumnya bersama Danu dan beralih ke pengacara ayahnya, yaitu kuasa hukum Rohman Hidayat. Melalui kuasa hukum barunya, Rohman Hidayat, tim desjabar.com mendapatkan informasi lewat wawancara eksklusif via WhatsApp call, terkait kabar bahwa Yoris memilih pindah pengacara, sebab alasan Danu mengarang cerita. Menurut keterangan yang diungkap oleh Rohman Hidayat, Yoris dan istrinya sebelumnya selalu bersama Danu waktu diperiksa oleh penyidik. Yoris, Yanti, istri Yoris, dan Danu bahkan bersebelahan waktu penyidik melakukan BAP atas kesaksian mereka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Jadi, menurut keterangan Yoris dan keterangan istrinya, Ibu Yanti, yang sering berubah saat memberi keterangan itu saksi Danu, ucap Rohman Hidayat Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Rohman mengungkapkan, Danu tidak akan bisa mengelak dari fakta ini. Sefab Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago pun sudah mengungkapkan hal yang sama. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago mengungkapkan ada saksi yang keterangan yang berubah-ubah. Rohman Hidayat menduga itu mengarah kepada Danu. Rohman Hidayat pun mengungkapkan Yoris mengatakan keterangan Danu sering berubah-ubah, bahkan banyak keterangan Danu sering mengarang-ngarang. Sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan tetap akan melakukan pendampingan seandainya kliennya ini ditetapkan sebagai tersangka pelaku kasus pembunuhan Subang yang menghilangkan nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Sejak kasus pembunuhan Subang ini terjadi, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, hingga kini belum juga terungkap. Padahal pihak kepolisian sudah memanggil 69 saksi termasuk Danu, Yoris dan Yosef yang merupakan keluarga dekat dari korban Tuti Suhartini dan Amel. Pernyataan pengacara Danu ini, dimuat di YouTube Freddy Sudaryanto Sport, berjudul Apa Mungkin Danu Ikut Terli, B4T. Ini jawaban kuasa hukum yang tayang pada Selasa tanggal 4 Januari tahun 2021. Kalaupun misalnya ada penetapan Danu, pasti kita akan meyakini perannya Danu ada sesuatu, siapa yang menyuruhnya, siapa otak pelakunya, ucap Ahmad. Untuk itu, Ahmad Taufan berharap pihak Polda Jabar agar segera mengusut kasus pembunuhan di Subang sampai tuntas, agar almarhum benar-benar tenang di sana dan husnul khotimah. Pada kesempatan itu, Ahmad Taufan menjelaskan mengenai saksi prioritas yang muncul dalam kasus pembunuhan Subang. Itu adalah saksi yang khusus, artinya saksi yang akan diprioritaskan oleh polisi, ujarnya. Jadi saya memahami kalimat itu ada di polisi, bahwa ketika saksi dari sketsa wajah itu sudah tertangkap, maka orang yang mirip dengan sketsa wajah ini maka akan menjadi saksi yang akan diprioritaskan oleh polisi, untuk mengungkap suatu perkara siapa temannya sebagai pelaku pembunuhan, siapa yang menyuruh melakukan pembunuhan, ucapnya.
Ahmad Taufan Pum membantah jika saksi prioritas itu adalah saksi yang paling banyak di BAP. Jelas bukan, kan gini saksi BAP penyelidikan untuk mengambil keterangan atau kesaksikan dari para saksi yang dianggap penting untuk jadi petunjuk mengungkap perkara ini. Polisi memeriksa para saksi ini yang nantinya untuk mengerucut pada saksi-saksi tertentu, ucapnya. Baik Rohman dan Ahmad berharap supaya Polda Jabar segera usut tuntas kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Supaya drama keluarga Yosef Yoris Danu ini tidak berlangsung lebih panjang. Dan kedua almarhumah dapat beristirahat dengan tenang.